Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi. Wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang berbahagia ini dari rumah Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kegiatan kita malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan buat baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah melontarkan rasa kerinduannya kepada kita. Ketika di salah satu majlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ashtaqu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, alasna ikhwanak? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami ini bukanlah saudara-saudaramu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian mengatakan, la bal antum ashabi, bukan, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rasa penasarannya para sahabat kembali bertanya, siapakah yang engkau maksud? Apa jawabannya jamaah sekalian? Yang menjadi kabar gembira di Rub Semenandaita dan khususnya yang berada di tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Aku rindu kepada mereka yang telah beriman kepada aku, akan tetapi mereka belum pernah lihat aku sama sekali. Siapakah mereka? Yaitu Semenandaita yang pada saat ini duduk di tempat ini. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini Lemada ingin menyampaikan 2 poin. Yang pertama, insyaallah Lemada akan sampaikan secara singkat tentang keutamaan belajar dan duduk di majelis ilmu seperti ini. Lalu yang kedua, seperti badan sore kita doho, bahwa tema kajian rutin pada malam hari ini adalah meraih kebahagiaan dengan Al-Quran. Dan poin yang kedua ini, insyaallah Lemada akan sampaikan balasan baik dan buruknya kepada mereka yang jauh dan dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Yang pertama jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian memberikan kabar gembira di Rub Semenandaita memaki doho bune akentikan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan di Rub Semenandaita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah mereka menempuh suatu perjalanan, dan di dalam hadis ini jamaah sekalian watik detail banggahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wati pehen do atau dening, yang penting losa.
Kita yang berada di tempat ini otomatis sudah keluar dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dari rumah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan di rubus menandaita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, siapa yang tidak menginginkan surga? Karena di akhirat nanti tidak ada pilihan lain kecuali surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini menjadi salah satu sebab yang paling besar kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua jamaah sekalian, keutamaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu yang senandaita dengarkan pada malam hari ini ataupun beberapa waktu yang lalu kita dapatkan akan menjadi salah satu amalan yang akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan terus mengalir jamaah sekalian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza mata ibnu Adam," yang jikalau anak cucu Adam ini meninggal, inqata'a anhu 'amaluhu, maka terputuslah semua amalan, tidak bisa kita laksanakan lagi. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara jemaah sekalian. Dan di antara 3 perkara ini ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mun sedika dohon pada saat itu jemaah sekalian, karonggan dari anar totois menandaita satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu kalaupun anak kita menjalankan apa yang kita perintahkan, maka pahala itu akan terus kita dapatkan yang walaupun kita meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti jamaah sekalian bahwa ilmu ini akan terus tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak asing mendengarkan kata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau ini adalah orang dan salah satu sahabat yang paling miskin, dan bahkan disebutkan beliau pernah pingsan ataupun bisa gara-gara hidoloko. Akan tetapi harta dan kekayaan itu bukan menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, karena ilmu Abu Bakar ini salah satu sahabat yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang beliau punya, sampai pada saat ini jamaah sekalian kita akan terus mendengarkan dari Abi Hurairah, dan beliau adalah salah satu perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengarkan hadis-hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan lain sebagainya. Itu adalah kemuliaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu keutamaan yang ketiga jamaah sekalian, al-ilmu nurun yastadi'u bihi al-'abdu. Ilmu yang kita tuntut jamaah sekalian adalah cahaya yang akan menerangi kita. Dan kita akan mengetahui bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semenandaita akan tahu bagaimana semenandaita hidup bermasyarakat dengan tetangga. Coba semenandaita watiwara deka ilmu ratanam semenandaita. Salah satu contoh yang terjadi tadi, ketika imam bangun padahal sudah rakaat yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya harus sujud sahwi. Itu harus dengan ilmu. Dan kalaupun kita tidak memiliki ilmu, maka ibadah yang kita lakukan tentu tidak akan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Lalu keutamaan yang keempat jamaah sekalian, annal 'alima yahdi bihil 'abad. Sesungguhnya orang yang berpengetahuan akan menunjuki jalan bagi hamba-hamba yang lain. Salah satu contoh jamaah sekalian, kisah singkat seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang bertanya kepada ahli ibadah. Ini bukan ahli ilmu tapi ahli ibadah. Apakah masih ada pintu taubat bagi dia yang telah membunuh 99 nyawa? Maka ahli ibadah ini mengatakan tidak ada pintu taubat bagi dia. Akhirnya dia membunuh lagi 1 orang sehingga genaplah menjadi 100 orang. Nah kemudian dia pergi ke orang alim ataupun orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bertanya tentang
dosa yang telah ia lakukan membunuh 100 orang banyaknya. Dan ahli ataupun orang yang alim ini mengatakan engkau masih memiliki pintu taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya jamaah sekalian, dia pergi ataupun diarahkan ke salah satu negeri yang dimana penduduknya negeri tersebut orang-orang yang soleh, dan akhirnya dia di tengah jalan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Dan jamaah sekalian, pintu taubat bagi orang ini sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, keutamaan yang terakhir secara singkat saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa kita yang duduk pada saat ini jamaah sekalian akan ditinggikan oleh dari rumah Allah Subhanahu wa taala derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan beberapa derajat. Maksudnya jamaah sekalian, derajat ini dibagi menjadi dua. Derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu satu derajat watiwa orehker semenandaita. Belum lagi beberapa derajat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kedudukan kita di dunia pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat nama kita di hadapan hamba-hambanya, tentu dengan perkara-perkara yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah pada poin yang kedua, inti dari pembahasan yang insyaallah Mada sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan meraih kebahagiaan dengan Al-Qur'an. Kenapa Mada lebih memilih tema ini jamaah sekalian? Karena Nabi SAW pada masa hidupnya pernah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla tentang keadaan umatnya pada saat itu. Nabi SAW di dalam Al-Quran mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi SAW mengatakan jamaah sekalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku pada saat itu jamaah sekalian semasa hidup Nabi SAW, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bahan yang tidak pernah kita hiraukan. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat ini, berapa banyak jamaah sekalian di antara kita, dan mudah-mudahan yang duduk di tengah-tengah kita ini tidak ada, berapa banyak di antara ataupun di tengah-tengah umat Islam yang mengaku diri beriman kepada Al-Quran, mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, menyimpan Al-Quran di atas lemarinya, dan bahkan Al-Quran itu berdebu. Mari kita perhatikan, Nabi SAW ribuan tahun mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, dan pada saat ini sudah terjadi pengaduan Nabi SAW. Al-Quran kita tinggalkan, Al-Quran kita jadikan pajangan di dalam rumah kita, tidak pernah kita sentuh, apalagi membuka dan membaca serta mentadaburi ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan lagi-lagi jamaah sekalian, waras tersinggung kahim madare tipunen. Iya. Yang penting ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai puluhan tahun umur yang telah diberikan oleh dari rumah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita manfaatkan untuk membuka dan mempelajari Al-Quran. Dan nanti akan saya sebutkan ganjaran bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah lewat Al-Quran ini. Kembali lagi jamaah sekalian, sudah berapa banyak di antara kita, dan bahkan Al-Quran yang berada di masjid pun penuh dengan debu di atasnya, tidak pernah kita sentuh. Kalaupun kita bandingkan jamaah sekalian, berapa kali kita memegang handphone ataupun HP semenandaita dibandingkan Al-Quran. Di zaman kan dalam tahu HP penuh tentu orang bokos rumbung yang tahu HP. Ya. Nenek-nenek zaman now. Ya. Tiram tentang HP. Dan bahkan jamaah sekalian, 24 jam yang Allah berikan itu tidak pernah mereka lewatkan kecuali telah membuka dan membaca pesan yang berada di handphone mereka. Kalaupun kita kembali bertanya, berapa ayat yang sudah kita pernah baca hari ini? Berarti perlu jawab kena jamaah sekalian. Iya. Cukup nanti ketika dula ke umah, doho kese. Cuafiki kemoda.
upampurur umur baik dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala sabuna dengan poin no baca Al-Quran. Palawara alim gahino tilok baca Quran belajar Iqra. Palawara jauh pahala di runami ro, insyaallah kan ada jamaah sekalian. Nabi SAW telah memberikan balasan bagi mereka yang mempelajari Al-Quran. Itu adalah bentuk pengaduan Allah Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla ribuan tahun lamanya terjadi pada saat ini. Lantas jamaah sekalian, apa ganjaran bagi kita yang jauh dari Al-Quran, yang jauh dari peringatan Allah yang Allah sampaikan lewat Al-Quran ini? Di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126 Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah mengatakan jemaah sekalian, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah lewat Al-Quran ini, kabur masambia tidak sambia, padahal di dalam Al-Quran sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Akan tetapi kita berpaling dari peringatan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, balasan bagi mereka yang berpaling dari peringatan Allah lewat Al-Quran ini jamaah sekalian, kehidupan yang sangat sempit selama mereka hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah sekalian, wati londo ura panam berilo, mungkin karena kesalahan dan dosa kita tidak pernah menyentuh dan membuka Al-Quran. Terjadi pertikaian di dalam rumah tangga, mungkin rumah semenandai tidak pernah kita gunakan untuk membaca dan membuka Al-Quran. Bisa jadi jamaah sekalian, Allah memberikan kehidupan yang sangat sempit. Semua terasa sempit di dalam hidup kita. Itu balasan kita di dunia. Belum lagi jamaah sekalian, nanti di akhirat Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini adalah balasan yang paling mengerikan yang Allah berikan. Dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami akan bangkitkan mereka yang berpaling dari peringatan Allah itu dalam keadaan buta. Coba semenandai kita bayangkan, ketika kita mengharapkan pertolongan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala ketika di hari kiamat nanti, palanggahin dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dibangkitkan dalam keadaan watilongon eda'u-au. Maka orang yang berpaling dari peringatan Allah ini jemaah sekalian kembali bertanya kepada Allah. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa pada saat ini Engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, yang padahal ketika aku hidup di dunia aku memiliki penglihatan yang begitu sempurna. Apa kata Allah jemaah sekalian? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu kata Allah, seorang hamba bertanya, Allah menjawab, ketika ayat-ayat kami datang kepada engkau memberikan peringatan, entah itu perintah ataupun larangan di dalam ayat Al-Quran, fanasitaha, engkau melupakan ayat-ayat itu, engkau hindari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal yauma tunsah. Maka pada hari ini jamaah sekalian, Allah memberikan pernyataan, kami melupakan engkau. Coba jamaah sekalian, semenandai yang duduk pada saat ini membayangkan, tidak ada naungan dan pertolongan kecuali naungan Allah. Watibarat do membayi pertolongan ke akhiratnya. Coba semenandai bayangkan, sudah tidak ada pertolongan dan naungan dari siapapun kecuali pertolongan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di waktu yang sama, seminan daita di nefam dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di bunyi berlawan jamaah sekalian. Berarti bagi mereka itu adalah ditempatkan ke dalam neraka. Dekam api neraka ditiomsia jamaah sekalian. Jangan kena api neraka, api purun dari janga di bocor seminan daita, wati kone wati sadei saking panas. Nes coba ke Arya, coba jamaah sekalian.
Iya, nih coba panan ini. Belum lagi api neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan bagi mereka yang jauh dari Al-Qur'an. Yang jauh dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Lantas jemaah sekalian, apa yang kita inginkan? Apa yang kita cari semasa hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, kesempatan umur yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan. Apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita kerjakan. Sekecil apapun kebaikan itu. Karena jemaah sekalian, kalaupun kita lakukan kebaikan yang walaupun itu kecil, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan keikhlasan niat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kembali lagi. Mungkin sampai pada saat ini yang belum pernah membuka ataupun membaca dan bahkan menyentuh Al-Quran, Mada mengajak kepada diri Mada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari di sisa waktu kesempatan hidup yang Allah berikan ini kita mulai mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin di antara itu ada yang bertanya, "Aus keuntungan di Rubnami baca kertas tempoaro?" Nanti kita akan sampaikan jamaah sekalian. Memang sengaja Mada sampaikan Ustadz ke tahun dain cau. Nanti kami kita dokan setari nih. Bukan. Nanti insya Allah bagi mereka yang selalu dekat Al-Quran ataupun dengan Al-Quran nanti akan ada bagiannya, kebahagiaan bagi mereka. Mata kedahulu astoi. Ampun bei kabar gembira insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah realita ataupun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada saat ini. Kita lebih banyak membaca buku-buku yang lain dibandingkan Al-Quran. Kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk handphone yang kita punya. Sedangkan waktu kita untuk Al-Quran tidak pernah kita siapkan waktu khusus. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang berkaitan dengan mereka yang jauh dari Al-Quran. Di antara itu mungkin ada bertanya lagi, apa keuntungan kita yang selalu dekat dengan Al-Quran? Yang pertama jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, balasan bagi mereka yang selalu dekat dengan Al-Quran. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini ngahindai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yahdi lillati hiya aqwam. Nak dender musminan daita kepada jalan yang lurus. Membekorawi ataupun yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia sering membaca Al-Quran, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada dia lewat Al-Quran yang ia baca. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat menandai menuju jalan yang lurus, Allah kembali mengatakan, "Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat." Dan Al-Quran ini pula jemaah sekalian akan menjadi kabar gembira bagi mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Kabar gembiranya apa jemaah sekalian? Anna lahu ajran kabira. Bagi mereka adalah pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jemaah sekalian kita sudah sering mendengar dan bahkan mungkin sudah ada yang menghafal Nabi SAW itu di dalam hadisnya mengatakan setiap satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu terdapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi SAW jamaah sekalian mengatakan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun. Huruf alif itu adalah satu huruf. Walamun harfun, dan huruf lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan juga huruf mim itu satu
Satu huruf. Nah, kalaupun kita kembali kepada teks hadis tadi, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan kita tinggal kecampung, bernai ketambah lalu. Tolong buah huruf bacaan dari surat Al-Baqarah alif lam mim puani. De tolong puru kebaikan direkam seminan daita. De pala aijan bacaan janco alif lam mim jaun. Iya. Iya makalalai bangkai Ustaz, Nabi kata pernah ngai alif lam mim itu satu huruf tapi 30 kebaikan kita dapatkan di dalam alif lam mim. De bacaan janco ini kone masambia de aijan ini. Iya. Jemaah yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan yang pertama bahwa Al-Qur'an ini sebagai penunjuk buat kita kepada jalan yang lurus dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal saleh, dan juga kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang mulia tentang keutamaan bagi mereka yang selalu membuka dan membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Gahindai Rasul sallallahu alaihi wasallam baca seminan doa Al-Quran. Gahindai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran yang seminan daita baca selama mori seminan daita ada dunia kan, ya'ti yawmal qiyamah, namai akan hari kiamat tiare syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat di rupa seminan daita, yang dimana seminan daita pada yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada manfaat harta, jabatan, rumah mewah, mobil mewah, rantau seminan daita tiwara manfaatnya ketika nanti di akhirat. Dan jamaah sekalian, ketika dalam keadaan yang begitu genting, tiba-tiba Al-Quran yang kita pernah baca surat Al-Baqarah misalkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesaksian bahwa si fulan ataupun Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya pernah membaca aku selama hidup di dunia, dan berilah syafaat kepada mereka ini. Decong dene tiar jam dene mungkin tolong untuk tarik ini. Insyaallah nih syarat kami. Iya. Dengan syarat tilon empoa malum ore dong empoa pendengar kami. Salah satu contoh jamaah sekalian, mendidik anak sebagai penghafal Al-Quran, pala dong tua baca Quran di bunuh. Ya, ini adalah salah satu contoh yang terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Menginginkan sesuatu yang begitu tinggi, masuk ke dalam surganya Allah, ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dikonek roti pernah tuh percuma jamaah sekalian, tiara online. Ya. Nah, warjampana penghafal Al-Quran, jangan kita beranggapan seperti itu. Setidaknya harus tahu tabungan dai. Tiba ujah tabungan dong jauh. Begitu jemaah ya. Sekali lagi jemaah sekalian, mada ingatkan, mari kita terus membaca dan belajar Al-Quran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an tentang mereka yang selalu mengikuti apa isi kandungan Al-Quran. Di dalam ungkapan beliau rahimahullah ataupun radhiyallahu taala an, dhaminallah, Allah akan memberi jaminan liman ittaba'al Qur'ana, bagi mereka yang mau mengikuti Al-Quran. Apa bentuk jaminan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ternyata jemaah sekalian, bagi seminan daita yang sering mengikuti Al-Quran, kau qiraah sembia dai sembia, kau qiraah klosa harta di rub dodo miskin dai klosa, kau qiraah berjihad dai berjihad. Apa jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang pertama kata beliau, alla yadhilla fid dunya, tidak akan pernah tersesat selama dai mori di dunia. Dan bagi mereka yang tidak pernah mau mengikuti Al-Quran jamaah sekalian, konen caim le lampal di, konen caim da lampal do, saking jauh dari Al-Quran. Lalu balasan yang kedua ataupun jaminan yang kedua yang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang mau mengikuti Al-Quran,
wala yashqa fil akhirah. Mereka tidak akan pernah sengsara ketika nanti di akhirat kelak. Kembali lagi jamaah sekalian. Mori daerah dunia au podas di mupa. Mupa kebahagiaan di rubah akhirat tiram kelai. Depai made akhir daripada kehidupan seminan daita. Sebab cuato taangi ando warap hisab amal dan sebagainya ngori mande pain dede. Pala ando dede ngahi Islam ke. Kematian awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Rantai au lampa ulum daika. Dan bagi mereka yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, insyaallah pasti Allah akan menerangi kuburan dengan Al-Qur'an tersebut. Kalaupun bagi mereka yang jauh dari Al-Qur'an, pasti kesempitan dan kesengsaraan yang akan mereka dapatkan di kuburan dan juga nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat jamaah sekalian, mabau podasi ndai harus diperintahkan untuk selalu membaca dan membuka Al-Qur'an. Karena jamaah sekalian, hati kita ini ataupun ades minandaita kadang-kadang diisi dengan penyakit hati. Iri dengki din taur waralenga, konelo eda tahora wilenga, konelo eda bahagia murilenga. Akhirnya muncullah rasa iri dan dengki di dalam hati minandaita. Dan salah satu kunci untuk mengobati rasa ataupun penyakit hati tersebut dengan Al-Qur'an. Karena disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitabnya Al-Ashr Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa. Dan salah satu di antara 10 kaidah tersebut adalah membaca Al-Qur'an. Karena jamaah sekalian, mada lupa sahabatnya, dalam ungkapan sahabat itu beliau mengatakan lau taharat qulubuna lama sabi'at min kalamillah. Yang jikalau ada loko semenandaita raso dari penyakit hati, iri, dengki dan lain sebagainya, maka semenandaita tidak akan pernah merasa bocu dari membaca Al-Qur'an. Itu bagi mereka yang jikalau hati mereka bersih. Mari kita periksa jamaah sekalian. Mungkin Al-Qur'an tidak pernah kita buka selama masa hidup kita. Bisa jadi itu disebabkan karena kita jauh dari Al-Qur'an. Karena kita tidak pernah membuka, mentadaburi isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai kerugian kita ini kita sesalkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Sampai nanti jamaah sekalian kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke muka bumi ini untuk melakukan satu amalan soleh yang selama hidup kita pernah kita tinggalkan. Allah mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak akan pernah aku kembalikan kalian kepada kehidupan dunia." Karena jamaah sekalian, yang namanya dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Di kaorewauku amal. Karena akhirat itu hanya sebagai tempat kita untuk menerima balasan dan tempat kita untuk panen terhadap amal yang telah kita kumpulkan selama kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena demikian, pada khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita manfaatkan sisa-sisa kehidupan kita ini untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Jangan sampai selama kita hidup tidak pernah kita sisipkan sedikit waktu kita untuk Al-Qur'an. Karena itu akan muncul penyesalan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, isanya tinggal berapa nih Ustaz? Isanya masih berapa menit? 5 menit lah. Buka tanya jawab. Iya, karena sisa tinggal 5 menit kita manfaatkan untuk tanya jawab. Tapi sebelum itu jamaah sekalian, ini masih sedikit ada singgung. Mau disiarkan yang tadi atau tidak? Mau disiarkan atau tidak Ustaz? Masalah yang di masjid mau disiarkan atau tidak? Boleh. Oh iya.
jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, karena waktu yang begitu singkat, sehingga materi yang kita siapkan singkat juga. Yang sebenarnya masih ada sekitar 5 poin yang ingin saya sampaikan. Cuman karena waktu, dan tadi Mada sudah sampaikan kepada beliau untuk menyinggung sedikit yang terjadi di masjid ketika sholat maghrib. Iya. Tadi ketika sholat maghrib terjadi kekeliruan di tengah imam. Ketika jumlah rakaatnya sudah sampai 3 rakaat, imam tukidi, sehingga para makmum itu serentak menjawab atau mengatakan subhanallah, tarwasigi. Iya. Lantas apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Ini kan sholatnya sudah cacat, berarti sempurnaan gini. Padahal kita mengharapkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan jamaah sekalian, yang namanya sujud sahwi bukan hal yang biasa di dalam sholat. Harus kita lakukan sholat ataupun sujud sahwi. Kapan kita laksanakan sujud sahwi? Kalau di dalam mazhabnya Syafi'i, itu dipukul rata semuanya sebelum salam. Tapi tadi imam tidak melaksanakan sujud sahwi. Sebenarnya tadi mau berdiri sebentar meminta izin kepada jamaah sekalian, cuman karena malum pahung berning dawatnya punya unen deh kurang caru, sehingga Mada biarkan dan Mada sampaikan langsung kepada beliau. Insyaallah nanti ketika di akhir acara Mada akan singgung sedikit yang berkaitan dengan yang terjadi tadi di masjid. Makanya jamaah sekalian, apapun kekeliruan yang terjadi di masjid ketika melaksanakan ibadah sholat, maka harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Kamu udah lalu sujud sahwi sebelum salam. Kenapa jamaah sekalian? Karena sholat yang kita kerjakan itu sudah cacat, dan kita harus sempurnakan kecacatan tersebut dengan sujud sahwi, dan harus kita laksanakan sujud sahwi. Bahwa terjadi ainu gaib ini ya. Nanti takutnya nanti ada terjadi ulang lagi. Jadi kalau terjadi wali sering tinggal mualal kita dohota. Yang walaupun sudah terjadi percakapan di antara dohota ari, maka sampaikan ke imam. Kalaupun imamnya itu tidak melaksanakan sujud sahwi, sampaikan ke imam, dan semua makmum itu harus ikut imamnya. Walbau waktu namim cihi anai, karena itu adalah imam. Itu sampaikan langsung kepada imamnya yang tidak melaksanakan sujud sahwi. Kone ornuntu insyaallah tidak mengapa, langsung melaksanakan sujud sahwi. Mungkin itu yang bisa Mada sampaikan jamaah sekalian. Mada sampaikan, Mada sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Itadoh Kaso yang berada di desa Nisa ini, dan mudah-mudahan di lain waktu Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan seperti ini. Dan yang paling besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya nanti seperti Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir Mada tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.